Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, kita ketemu lagi dengan saya, eee, Suyitno Irmim. Video kali ini saya mengambil topik 7 Habits to Achieve Peak Performance. Jadi 7 kebiasaan untuk mencapai puncak prestasi. Nah, materi ini sangat cocok untuk para karyawan dan pegawai yang ingin meniti karir sampai ke puncak prestasi. Baik, kita mulai. Yang pertama, apa itu kebiasaannya? Adalah menampilkan etos kerja yang kuat gitu ya. Jadi seorang karyawan dan pegawai harus pandai menghargai dan mengatur waktu. Jadi ciri khas etos kerja yang kuat itu adalah pandai mengatur dan menghargai waktu. Karena waktu itu sesuatu yang berharga, sesuatu yang tidak bisa kembali, sehingga harus dihargai dan diatur sedemikian rupa sehingga bisa efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, memiliki disiplin yang tinggi. Disiplin itu artinya mengerjakan sesuatu sesuai dengan rencana, sesuai dengan aturan dan prosedur yang ada. Ya, jadi karyawan ya atau pegawai yang ingin mencapai prestasi yang baik tentu memiliki disiplin yang tinggi. Jadi terutama yang tadi disebut di muka adalah pandai menghargai dan mengatur waktu. Jadi disiplin terhadap waktu dan nanti juga disiplin terhadap biaya, perencanaan, ya, mungkin juga prosedur gitu. Kemudian yang berikutnya, menampilkan etos kerja yang kuat juga bisa memanfaatkan jam kerja secara efektif. Jadi di dunia kerja, di perusahaan maupun di instansi, itu kan ada jam kerja. Nah, jam kerja ini bagaimana bisa dimanfaatkan, bagaimana bisa digunakan, sehingga waktu atau jam kerja itu bisa efektif untuk melaksanakan tugas-tugas yang tentu diberikan oleh atasan kita. Terus kemudian bekerja dengan perencanaan yang matang. Jadi orang yang memiliki etos kerja selalu membuat satu perencanaan jika akan melakukan sesuatu kegiatan. Karena perencanaan ini sangat penting sekali. Kenapa? Jadi kalau perencanaan yang dibuat dulu, kemudian bagus perencanaannya, maka paruh dari kegiatan itu sudah terselesaikan. Karena yang sangat berat, yang sangat penting itu adalah bagaimana kita membuat perencanaannya gitu. Itu perencanaan sudah selesai, tinggal melaksanakan itu merupakan satu hal yang tidak ada kesulitan karena perencanaannya sudah dibuat lebih dulu. Kemudian berikutnya adalah selalu memasang target yang menantang. Jadi orang yang memiliki etos kerja yang kuat itu selalu memasang target yang menantang. Nah, target itu nanti akan mengawal, akan mendorong untuk kita bersikap dan perilaku dengan semangat tinggi. Karena kita ada sesuatu yang harus kita capai, ada target yang harus kita capai. Ini sangat berbeda kalau kita ini bekerja tanpa memasang target, ya. Jadi orang yang memiliki etos kerja yang kuat selalu memasang target supaya sikap dan perilaku semangatnya terpengaruh karena adanya target itu. Kemudian berikutnya tidak mau kerja setengah-setengah, jadi dengan motivasi yang full, motivasi yang tinggi gitu ya. Karena kinerja, hasil kerja, performance itu adalah perkalian antara potensi dikalikan dengan motivasi. Ya, kalau orang memiliki etos kerja yang kuat itu motivasinya full ya, full gas ya. Jadi gaspol gitu katanya orang Jawa, itu gasnya pol gitu. Nah, ini supaya apa? Supaya kinerjanya atau performanya menjadi bagus karena antara potensi dengan motivasi itu sama-sama tinggi gitu. Kemudian bekerja tanpa diperintah, disiplin tanpa diawasi. Artinya bahwa orang yang memiliki etos kerja yang kuat itu bekerja itu tidak harus
diperintah dulu baru kerja, tetapi dia sudah tahu pekerjaan apa yang harus dilakukan. Kemudian dia melaksanakan pekerjaan itu dengan disiplin tinggi tanpa diawasi, karena dia bisa mengawasi dirinya sendiri. Itu yang pertama, ya, kebiasaan yang pertama dari orang yang memiliki seven habits. Kemudian yang kedua, eh, memiliki personality yang simpatik, ya. Jadi dia menghargai atasan, menghargai teman, dan menghargai bawah. Jadi orang yang memiliki personality yang baik, ya, memiliki kepribadian yang baik, itu selalu menghargai atasannya, ya, temannya, dan bawahan. Karena tiga orang ini, artinya tiga level ini, ya, atasan, teman, dan bawahan, itu yang bisa membantu, bisa bekerja sama dengan yang bersangkutan dengan karyawan itu, sehingga hasil kerjanya itu bisa baik. Yang kedua, murah senyum dan familiar. Jadi orangnya itu sumringah, mudah bergaul, kemudian murah senyum, dan juga bersahabat begitu. Kemudian bisa menempatkan diri. Jadi orang yang memiliki kepribadian itu bisa menempatkan diri. Kalau dia kebetulan berada di tengah-tengah orang yang lebih tinggi, dia juga bisa menempatkan diri. Kalau kemudian dia berada di anak buahnya, dia juga bisa menempatkan diri. Jadi bisa menyesuaikan diri, bisa mengatur, ya, di mana dia harus bagaimana dia harus bersikap. Gitu. Kemudian mampu menerjemahkan keinginan atasan. Ya. Jadi tentu kita ini bekerja memiliki atasan. Nah, atasan itu apa yang dimaui, kita ini sudah bisa menerjemahkan, sudah bisa mengerti apa kira-kira yang dimaui oleh atasan, ya, agar kinerja kita ini bisa bagus karena kita tahu apa yang diinginkan oleh atasan. Ya, kemudian juga mudah untuk diajak bekerja sama. Orang yang memiliki kepribadian yang bagus itu tentu mudah untuk diajak bekerja sama, tentu bekerjasama dalam hal-hal yang positif begitu. Ya. Kemudian mau mengakui kelebihan orang lain. Ya, orang yang memiliki kepribadian yang baik itu selalu mengakui kelebihan orang lain. Karena apa? Karena untuk kita bisa belajar, untuk bisa kita maju, itu harus mau mengakui kelebihan orang lain supaya kita ini bisa mohon maaf, bisa belajar dari mereka, ya. Kemudian mampu berkomunikasi dengan baik, ya. Bekerja sama, kemudian kita bekerja di satu perusahaan, itu harus bekerja sama dengan orang lain, atau kita tidak bisa bekerja sendiri. Nah, supaya kita ini bekerja sama, kemudian melakukan kegiatan di satu organisasi atau perusahaan, kita ini harus mampu berkomunikasi dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini harus memiliki ilmu berkomunikasi, bagaimana berkomunikasi yang baik sehingga orang lain itu mudah untuk kita ajak berinteraksi, bekerja sama, dan lain sebagainya. Jadi komunikasi ini sangat penting, ya. Kemudian yang ketiga, ini yang kedua tadi, yang ketiga, kebiasaan yang ketiga adalah menyikapi perubahan secara positif, ya, karena perubahan ini, ya, akan terjadi kapan saja, ya. Jadi mampu mengambil hikmah dari setiap perubahan. Jadi kalau ada perubahan terjadi, apakah aturan atau situasi, kondisi, ya, orang ini selalu bisa mengambil hikmahnya, karena di dalam perubahan itu macam-macam efeknya gitu, ya. Jadi seperti contoh pergantian pimpinan adalah satu kewajaran, mutasi kewajaran, naik pangkat kewajaran, tetapi kalau kita berbuat tidak baik, keliru, kemudian diturunkan pangkatnya, itu juga satu hal yang wajar. Kemudian setiap ada perubahan, dia selalu bisa mengambil apa di balik perubahan ini, mengambil hikmah di balik perubahan ini. Ya, kemudian siap dengan perubahan peraturan, ya. Jadi orang-orang yang memiliki kebiasaan positif, ya, itu selalu siap dengan perubahan-perubahan yang terjadi, terutama kalau kita di dalam organisasi itu ada perubahan-perubahan peraturan, ya.
kita pahami, kita siap menerima perubahan-perubahan itu karena bagaimanapun juga kondisi organisasi atau kemajuan organisasi harus mengikuti perkembangan zaman gitu, sehingga bisa jadi perubahan-perubahan aturan-aturan juga dirubah. Kemudian sadar bahwa setiap perubahan ada yang mengatur. Jadi kita ini meyakini bahwa sunatullah itu salah satunya adalah perubahan itu. Ya, jadi perubahan itu akan terus terjadi dan itu hakikatnya sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Sehingga kita tinggal bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita berusaha supaya perubahan itu membawa kinerja kita semakin lebih baik. Nah, kemudian sadar apa yang terjadi saat ini adalah yang terbaik. Jadi kalau ada satu perubahan, ya kemudian perubahan itu ternyata tidak mengenakkan kita gitu. Ini hakikatnya adalah perubahan itu yang terbaik yaitu gitu. Kita terima. Yang penting kita sudah berusaha sekuat tenaga. Ya, yang penting kita sudah mengantisipasi ya perubahan itu supaya tidak terlalu mempengaruhi dalam hal ini apa negatifnya tidak terlalu besar sehingga kita atasi dan yang sudah terjadi itulah yang harus kita terima ya karena itulah yang terbaik karena dipilihkan oleh Allah ya hasil itu kan kita kan hanya berusaha ya Allah yang menentukan hasilnya sehingga hasilnya seperti apa itulah yang terbaik kemudian selalu siap yang mengantisipasi perubahan jadi kita selain nanti memprediksi perubahan apa yang akan terjadi, sekaligus sudah bisa mengantisipasi kira-kira bagaimana sikap kalau nanti terjadi seperti ini. Jadi sudah diantisipasi. Kemudian yang terakhir, mensyukuri setiap terjadi perubahan. Jadi perubahan pasti ada hikmahnya dan supaya kita ini tetap semangat ya di dalam melakukan kegiatan kerja, maka perubahan yang terjadi di dalam organisasi kita itu perlu kita syukuri supaya apa? Tidak muncul rasa kecewa yang akan menurunkan motivasi kerja kita sehingga kita tidak bisa melakukan kegiatan secara maksimal gitu. Ini yang ketiga. Yang keempat, ya, kebiasaan yang keempat adalah memiliki kendali diri yang kuat. Jadi orang kalau kepingin prestasinya mencapai puncak tentu memiliki kendali diri yang kuat. Ya, apa itu? Ya, jadi mampu mengontrol. Yang pertama itu memang kita ini berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain itu yang gampang dilihat itu kan pembicaraan kita ini seperti apa gitu. Nah itu hal yang pertama biasanya orang itu melihat dari pembicaraannya. Nah, kita seharusnya bisa mengontrol ya pembicaraan kita, kata-kata yang keluar dari kita, jangan sampai menyinggung perasaan dan kalau bisa setiap yang kita ucapkan itu hal-hal yang memang benar dan juga bermanfaat gitu ya. Ini. Jadi kita harus pandai mengontrol pembicaraan mampu mengendalikan amarah. Ini yang merusak komunikasi, merusak hubungan ya dengan orang lainnya adalah nafsu amarah atau sikap amarah ini. Karena begitu kita marah, itu sistem kendali, sistem kontrol kita ini tidak bekerja sehingga pembicaraan, sikap kita, gerakan kita itu sudah tidak terkontrol sehingga orang lain itu pasti tersinggung, pasti juga merasa tidak enak. Oleh karena itu kita harus bisa ya mengendalikan amarah apalagi di satu organisasi atau tempat kerja yang kita harus bekerja sama dengan orang lain begitu kita marah maka hubungan itu menjadi rusak menjadi tidak baik dan untuk selanjutnya kalau kita tidak segera memperbaiki juga hubungan akan tidak baik dan itu akan mempengaruhi kinerja kita gitu. Kemudian berikutnya mampu mengendalikan rasa iri. Nah, ini rasa iri ini juga seringkali mempengaruhi kita gitu, sehingga menyebabkan perasaan kita ini kecewa, terus kemudian kalau iri ini membabi buta, kadangkala untuk memenuhi rasa iri itu kita melakukan hal-hal yang tidak terkontrol ya, menghalalkan segala cara nanti. Ya. Kemudian mampu mengendalikan rasa kecewa ya di tempat kerja, ya perasaan kecewa ini menjadi musuhnya semangat kerja atau musuhnya motivasi kerja. Jadi
Kalau kita muncul perasaan kecewa, maka akan segera diikuti oleh turunnya motivasi. Nah, oleh karena itu kita harus bisa mengendalikan, bisa mengelola ya. Bisa apa? Ini artinya supaya kita ini segera bisa mengelola rasa kecewa ya, tidak terlalu lama sehingga kita kembali lagi semangat kerja kita akan muncul. Ya, itu manusiawi rasa kecewa itu ya. Jadi, tetapi yang penting itu adalah bagaimana kita segera bisa mengendalikan ya, karena tadi itu rumusnya itu bahwa muncul rasa kecewa maka akan diikuti oleh turunnya semangat kerja kita. Itu apa saja penyebabnya. Kalau kita di tempat kerja itu kecewa, pasti akan diikuti dengan turunnya motivasi. Ya, sehingga di sini justru yang penting adalah bagaimana kita mengendalikan rasa kecewa itu. Kemudian mampu menghalau rasa malas. Nah, rasa malas ini penyakit gitu ya. Jadi kita ini kadang-kadang ada kecenderungan untuk malas itu juga manusiawi. Tetapi kita yang ingin memiliki kebiasaan yang baik itu harus bisa menghalau rasa malas ini. Nah, rasa malas ini nanti akan terdorong dengan tadi langkah-langkah ada target, kemudian kepingin berprestasi dan lain sebagainya sehingga rasa malas ini bisa hilang atau dihalau supaya berganti dengan semangat yang tinggi. Kemudian mampu berpikir sebelum bertindak. Ya. Jadi kalau kita ini melakukan sesuatu tanpa dipertimbangkan, tanpa dipikir lebih dulu, itu biasanya memberikan hasil yang tidak baik atau terjadilah satu penyesalan. Oleh karena itu, supaya langkah yang kita ambil ini relatif ya selalu benar gitu, maka harus dipikir dulu ya. Jadi berpikir dulu sebelum kita bertindak agar apa yang kita lakukan itu tidak salah. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah mampu menepis berbagai godaan ya. Jadi di tempat kerja ini banyak sekali godaannya ya, termasuk mau mencari enaknya sendiri, termasuk apa ya kepingin hal-hal yang sifatnya duniawi ya, harta ya, terus kemudian juga macam-macam lah, termasuk nafsu birahi dan lain sebagainya. Ini banyak godaan-godaan atau pengaruh-pengaruh negatif. Nah, ini harus bisa kita tepis ya. Sekali lagi orang yang memiliki kebiasaan baik itu bisa ya mampu mengendalikan dirinya sendiri. Baik, yang kelima adalah memiliki kebiasaan meringankan tugas atasan. Jadi hakikatnya kita bekerja ini kan ada yang memerintah, kita mempunyai atasan ya. Jadi kalau umpamanya di satu organisasi kita ini top manajernya, toh juga ada komisarisnya yang juga memberikan tugas. Nah, bagaimana sebetulnya kita ini kalau sebagai karyawan pegawai itu meringankan tugas atasan karena itu adalah tugas pokok kita. Jadi meringankan tugas atasan itu artinya bahwa kita ini mendapatkan tugas dari atasan, di mana atasan juga mendapatkan tugas ya. Nah, kita melaksanakan dengan baik, akhirnya atasan kita tugasnya jadi ringan gitu ya. Jangan kita justru malah membebani gitu pemikiran-pemikiran dari atasan kita ya. Jadi berupaya agar atasannya bisa sukses. Ini memang tugas kita gitu. Jadi kalau atasannya sukses, sebetulnya yang sukses itu kita karena yang mendorong, yang melaksanakan tugas itu adalah kita sebagai pegawai atau sebagai bawahan. Kemudian berusaha memberikan solusi ya. Jadi meringankan tugas atasan itu bukan setor masalah saja. Ya, jadi masalah itu memang sangat mungkin terjadi kapan saja dan di mana saja di dalam organisasi itu. Tetapi ya orang yang memiliki kebiasaan yang bagus itu selalu memberikan informasi tentang masalah, tetapi sekaligus sudah menyiapkan solusinya. Ya, jadi alternatif solusinya sudah dipikirkan, sudah dicari, sehingga matur atau menghadap kepada atasan itu sudah bersama-sama dengan solusinya. Tinggal atasan nanti dikasih alternatif, milih yang mana, kemudian kita siap untuk melaksanakan. Kemudian perintah dianggap sebagai kepercayaan. Jadi kalau kita ini tugas itu ya atau perintah itu dianggap sebagai kepercayaan, berarti kita ini
akan melakukan kegiatan atau tugas itu dengan senang hati, dengan ikhlas gitu. Nah ini sangat meringankan tugas atasan. Tetapi sebaliknya kalau kita ini dikasih tugas itu rasanya berat gitu, atasan itu juga berat sebetulnya mau ngasih tugas seperti itu. Artinya atasan jadi apa ya, bebannya tinggi karena mau mendistribusikan, mau memberikan tugas ke sana tetapi dianggap apa ya, sebagai beban. Nah, tetapi kalau kita itu menganggap sebagai kepercayaan, nah tentu atasan ini akan ringan gitu. Kemudian memiliki tanggung jawab yang besar. Artinya kalau diberi tugas selesaikan, kemudian kalau ada hambatan juga dilaporkan, kemudian kalau ada hasilnya ada kesulitan-kesulitan juga dia bertanggung jawab dan apa yang sudah dilakukan harus dipertanggungjawabkan. Kemudian berusaha membantu kesulitan atasan. Saya yakin bahwa atasan itu banyak kesulitan-kesulitan. Kadang-kadang kita tidak tahu. Nah, ada baiknya kalau atasan kelihatan ada kesulitan, kita ini menyediakan diri, menawarkan diri untuk membantu. Kira-kira apa kesulitannya? Kemudian masalah atasan juga masalah menjadi masalahnya. Artinya masalah atasan itu juga masalah kita gitu. Ya, jadi kalau atasan punya tugas yang berat dan mengalami kesulitan ya sebetulnya itu adalah juga masalah kita karena tugas kita adalah meringankan atau membantu tugas atasan. Kemudian mengingatkan atasan secara santun. Ya, tidak menutup kemungkinan bahwa yang namanya atasan itu juga manusia, ya. Tidak akan mungkin terus benar, pasti ada kelirunya, ada salahnya. Nah, kita sebagai bawahannya, bagaimana caranya kita mengingatkan atasan gitu ya, dengan cara yang santun tentu supaya atasan tidak tersinggung, sehingga atasan juga bisa memaklumi kesalahannya dan kita bisa melakukan membantu ya mengatasi masalah itu yang keliru itu bisa lebih enak karena kita menggunakan cara-cara yang sama. Ini kira-kira ya kebiasaan untuk meringankan tugas atasan gitu. Nah, yang keenam ya memiliki daya juang yang tinggi. Jadi orang yang berprestasi itu mampu memaksimalkan potensi diri. Jadi karena setiap orang itu memiliki potensi, memiliki kemampuan gitu ya. Nah, orang yang biasa memiliki kebiasaan yang baik itu selalu bagaimana bisa memaksimalkan potensi dirinya. Jadi kemampuannya itu dikeluarkan semua, bukan dihemat, dieman-eman, wah begini saja kerja, enggak. Seluruh potensinya dikeluarkan, dimaksimalkan. Tentu ya ini harus diimbangi dengan motivasi tadi itu. Jadi potensi tanpa motivasi juga hasilnya nol. Tapi motivasi tanpa kemampuan juga hasilnya nol. Oleh karena itu potensi dan motivasi harus seiring ya. Tadi sudah ada motivasi. Kemudian memiliki daya juang berarti juga berani mengambil risiko. Orang berani mengambil risiko itu bukan berani nekat berani melakukan sesuatu begitu, tidak seperti itu. Tapi orang yang berani mengambil risiko adalah orang yang setiap melangkah itu selalu mempertimbangkan risikonya, selalu mencari apa kira-kira risiko yang ada, kemudian dia sebelum melaksanakan tugas itu risiko-risiko itu akan diminimalisir, akan dikurangi, diupayakan supaya tidak terjadi risiko itu seperti apa. Nah, itu namanya orang berani mengambil resiko, bukan nekat. Nekat itu ya nanti terjadi apa-apa, bukan bukan apa bisa diatasi, tetapi juga memang mengalami kerugian, kerusakan dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya tidak mudah patah semangat. Jadi, kita sebagai manusia itu wajar kalau kadang-kadang kita merasa lelah gitu ya. Tetapi orang yang memiliki daya juang yang tinggi itu selalu bisa mengatur ya ritmenya semangat ini. Jadi kalau toh kendor itu akan segera dibangkitkan lagi ya, artinya ditanamkan lagi di dalam dirinya untuk bisa semangat. Jadi kalau umpamanya terjadi kegagalan, dia harus bangkit lagi dengan ya langkah yang berbeda dengan tadinya. Karena apa? Karena kalau kita gagal bangkit sama dengan kemarin atau sama dengan sebelumnya bangkitnya ya nanti gagal lagi. Ya, yang dimaksud di sini apa? Kita ini gagal bangkit dengan bangkit yang lebih baik gitu. Kemudian puas dengan hasil kerja yang tinggi. Jadi orang yang memiliki daya juang yang tinggi itu selalu berharap
hasil kerjanya itu adalah maksimal dan dia merasa puas. Kemudian tidak takut gagal ya. Jadi tadi saya sebutkan bahwa orang yang memiliki daya juang kalau gagal dia akan bangkit lagi dengan cara yang lebih baik. Kemudian mampu mencari dan menciptakan peluang. Jadi bagaimana kita tidak hanya mencari peluang ya, tetapi juga menciptakan peluang-peluang supaya kinerja kita ini bisa meningkat gitu. Kemudian mampu mengantisipasi hambatan dan ancaman. Tentu di dalam melaksanakan tugas atau kegiatan banyak sekali hambatan-hambatan dan juga ancaman gitu. Nah, orang yang memiliki daya juang yang tinggi itu akan mengantisipasi apa hambatan yang terjadi dan apa kira-kira ancaman di depan itu yang akan terjadi. Nah, dia berusaha untuk melakukan satu tindakan antisipasi. Itu yang keenam. Dan yang sekarang terakhir yang ketujuh, memiliki spiritualitas yang memadai. Apa itu spiritualitas? Spiritualitas adalah kemampuan keterampilan kita untuk selalu mengkaitkan kejadian-kejadian apapun di dunia ini atau di sekitar kita atau di dalam diri kita dengan keberadaan Allah. Jadi, karena orang yang memiliki spiritualitas yang tinggi itu meyakini dan merasa bahwa dirinya itu memang tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dari Allah. Ya, jadi merasa bekerja ini sebagai ibadah. Ya, karena firman Allah tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi apapun yang kita lakukan ya asal itu tidak melanggar agama ya itu bisa bernilai ibadah. Apalagi kalau itu memang sudah ada perintah ya, artinya ibadah ritual. Nah, itu ya namanya ibadah. Tetapi kegiatan muamalah yang lain itu bagaimana bisa bernilai ibadah. Nah, di sini orang yang memiliki spiritualitas yang tinggi itu merasa bahwa kerja dimanapun, artinya apakah itu di satu perusahaan atau di instansi, bahwa bekerja paling tidak 8 jam sehari itu bagaimana berusaha untuk bernilai atau dicatat sebagai ibadah atau nilai ibadahnya. Dan itu tentu kalau sudah kita ini merasa pekerjaan sebagai ibadah, sikap dan perilakunya akan berbeda kalau kita ini menganggap kerja ini ya kerja biasa begitu, tidak ada efeknya terhadap spiritualitas gitu lah. Itu akan berbeda karena begitu kita menganggap bahwa bekerja ini sebagai ibadah itu akan mempengaruhi perilaku-perilaku kita seperti kalau kita menjalankan ibadah-ibadah ritual yang lain gitu ya. Tahu siapa pengawas yang sesungguhnya. Jadi kalau kita menganggap itu ibadah, maka kita merasa bahwa pengawas yang sesungguhnya saat kita bekerja ini adalah Allah. Ya, jadi sebetulnya ada pengawas kita kerja atau pengawas diri kita sendiri itu ada tiga. Yang pertama adalah diri kita sendiri, yang kedua adalah malaikat yang memang selalu menunggu kita mencatat apa yang kita lakukan, kemudian yang ketiga Allah sendiri yang tidak pernah lepas dari diri kita karena Allah juga menjalankan seluruh organ-organ kita setiap saat sehingga Allah tahu. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa pengawas kita yang sesungguhnya adalah Allah, maka kita akan melakukan kegiatan kerja ini dengan baik, tidak berani menyimpang, tidak berani apalagi korupsi dan lain sebagainya itu tidak berani. Ya, kemudian mampu bersikap jujur ya, karena akibat perasaan bahwa kita ini masa menjalankan ibadah kok tidak jujur gitu ya, tidak. Pasti kalau kita merasa bahwa kerja ini ibadah akan bersikap jujur sesuai dengan aturan dan prosedur, kemudian berusaha berbuat adil, artinya kalau kita sebagai pemimpin berusaha untuk bersikap adil gitu, kemudian tidak mau menerima yang bukan haknya ya, jadi tidak menyimpang, tidak melanggar apalagi mau korupsi, kemudian berusaha menyeimbangkan antara hak dan kewajiban karena gaji, bayaran, rezeki yang kita terima itu akan barokah manakala kita mampu menyeimbangkan antara hak yang kita terima dan kewajiban yang harus kita lakukan. Dan kewajiban itu bisa kita lakukan manakala kita bisa memaksimalkan potensi dan memaksimalkan motivasi. Nah, potensi dan motivasi, terutama motivasi, itu akan muncul secara maksimal manakala kita memahami hal-hal yang bersifat spiritualitas atau
memahami tentang hakikat kerja ini. Ya, terus kemudian selalu kita menggunakan hati nurani sebagai nahkoda, artinya karena gini, yang namanya hati itu adalah piranti atau sistem di dalam tubuh kita atau diri kita yang bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Ya, kalau kita ini menggunakan hati nurani sebagai nahkoda, insya Allah kita selalu menjalankan sesuatu yang baik dan selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, ini kira-kira 7 habit, 7 kebiasaan untuk bisa mencapai puncak prestasi di dalam dunia kerja. Ya, dalam hal ini kita ini memang sebagai pegawai atau karyawan ingin ya mendapatkan atau mencapai puncak prestasi kita kalau kita melaksanakan 7 kebiasaan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.